Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Puspita Anggraini. Saya mahasiswa dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat video dari mata kuliah Rekayasa Genetika. Dan saya mengambil judul tentang efektivitas metode transfeksi dalam transfer gen pada zigot ikan cupang alam jenis beta himbelis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang ikan cupang alam jenis beta himbelis. Ikan cupang alam jenis beta himbelis ini terdapat di negara Indonesia dan Malaysia. Biasanya, untuk ikan jenis beta himbelis ini memiliki bentuk tubuh silinder dengan berwarna biru atau hijau terang. Ikan beta himbelis ini memiliki kepala berbentuk bulat panjang berwarna hitam legam dengan dua garis berwarna hijau atau biru terang di belakang tutup insangnya. Dan dia memiliki sirip berwarna biru pada bagian ventral, dan di bagian belakang sirip analnya berwarna merah menyala. Ikan beta himbelis ini sangat diminati oleh para pecinta ikan, terutama kolektor yang sering mengoleksi berbagai macam warna dari ikan cupang, dan juga sebagai ikan cupang aduan. Maka dari itu, untuk meningkatkan pertumbuhan dari ikan cupang beta himbelis ini, baik dari segi warnanya, segi daya tahan tubuhnya terhadap penyakit, kita membutuhkan suatu teknologi yang namanya transgenesis. Teknologi transgenesis merupakan suatu teknologi rekayasa genetika yang mengintroduksikan satu atau lebih DNA asing ke mikroorganisme uji yang berguna untuk mengubah atau memanipulasi genotipnya ke arah yang lebih baik dan dapat ditransmisikan kepada keturunan berikutnya. Untuk meningkatkan kualitas warna dari ikan beta himbelis ini dilakukan dengan transgenesis menggunakan green fluorescence protein dan red fluorescence protein atau RFP. Green fluorescence protein ini merupakan gen yang mengkodekan protein dan memiliki sifat berpendar hijau. Gen ini memiliki tingkat toksisitas yang rendah sehingga dapat diapresiasikan pada tingkat level tertinggi tanpa mempengaruhi fungsi fisiologisnya. Sedangkan red fluorescence protein atau RFP ini ia sebagai komplement maupun substitusi dari gen GFP ini. Dari teknologi transgenesis, kita menggunakan metode transfeksi. Metode transfeksi sendiri merupakan teknik penyisipan gen dengan bantuan vektor virus berbasis lipid yang membawa gen untuk melewati membran sel. Reagen transfeksi sendiri merupakan polimer kation yang dapat berinteraksi dan berikatan dengan DNA sehingga memungkinkan terjadinya internalisasi DNA asing ke dalam membran sel. Metode transfeksi sendiri dianggap merupakan metode yang paling efektif dibandingkan dengan mikroinjeksi dan elektroforesis. Pengamatan yang dilakukan pertama-tama yaitu pematangan gonad, di mana pematangan gonad ini induk jantan maupun induk betina dipijahkan lalu diseleksi dan diberi pakan sebanyak 2 kali sehari. Pakan yang diberikan berupa cacing darah yang ditambah dengan vitamin E yang bertujuan untuk mempercepat pematangan gonad. Lalu tahap berikutnya koleksi telur, di mana telur yang sudah dibuahi dikoleksi, disimpan ke dalam cawan petri dan dicuci dengan NaCl 0,9%. Lalu dibilas dengan Aquades. Biasanya telur ini berisi 50 butir telur dan dimasukkan ke dalam tub berukuran 2 mili
yang sudah berisikan 0,5 mili air. Setelah diinkubasi selama 2 jam, lalu dimasukkan ke dalam wadah inkubasi dan dibiarkan hingga menetas. Lalu langkah berikutnya yang dilakukan adalah derajat penetasan, di mana derajat penetasan telur ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap presentasi penetasan telur. Langkah terakhir yaitu deteksi gen pemendar, di mana pada langkah ini dilakukan 2 kali menggunakan PCR. DNA yang diperoleh kemudian di PCR dengan menggunakan primer GFPR dan sampel dengan perlakuan RFP diamplifikasi dengan primer DS-RedF dan DS-RedR. Setelah dihomogenisasi, ditambahkan 3,5 mikron DNA template ke dalam mikrotub. Proses predenaturasi dilakukan selama 4 menit dengan suhu 95 derajat Celcius dan dilakukan pada 1 siklus saja. Sedangkan pada denaturasi, annealing, dan ekstensi dilakukan sebanyak 35 kali siklus. Hasil PCR di elektroforesis menggunakan gel agarose 1,5% dengan 65 volt selama 60 menit. Kemudian didokumentasikan dengan gel UV transilluminator. Hasil pengamatan berdasarkan presentase penetasan yang telah dilakukan jauh lebih tinggi menggunakan gen RFP karena bersifat stabil dan tahan terhadap lingkungan dibanding dengan GFP, sehingga telur dapat menetas dengan baik. Kemudian ekspresi hasil korporasi antara DNA ke dalam telur melalui proses transveksi menghasilkan gen RFP positif dan RFP positif setelah melalui proses analisis menggunakan PCR. Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa metode transveksi sangat efektif digunakan untuk penyisipan gen, karena setelah dicek menggunakan PCR, hasil menyatakan positif pada GFP dan RFP. Metode transveksi ini sangat berpotensi dalam transgenesis karena reagen yang digunakan tidak bersifat toksis pada sel target dan memungkinkan untuk dilakukan pada ikan yang sulit dilakukan pemijahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.